Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi berkaitan dengan Permen Pan-RB Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 berkaitan dengan jabatan fungsional penata perizinan sebagai regulasi terbaru berkaitan dengan jabatan fungsional. Tapi sebelum Anda menyimak video ini selengkapnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB kembali mengeluarkan regulasi terbaru berkaitan dengan jabatan fungsional. Kali ini jabatan fungsional yang akan kita kupas berkaitan dengan jabatan fungsional penata perizinan. Jabatan fungsional penata perizinan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan. Penata perizinan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penata pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan pada instansi pemerintah. Kawan, penata perizinan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional penata perizinan. Kedudukan penata perizinan ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional penata perizinan merupakan jabatan karir PNS. Adapun rumpun jabatannya, jabatan fungsional penata perizinan termasuk dalam klasifikasi rumpun manajemen. Jabatan fungsional penata perizinan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Tugas jabatan fungsional penata perizinan yaitu melaksanakan penata pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan. Adapun unsur dan subunsur kegiatannya, unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata perizinan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas perencanaan pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan, pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan, penyuluhan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan kepada masyarakat, dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan. Subunsur dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata perizinan meliputi perencanaan pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan meliputi persiapan pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan, pengembangan dan pengkajian biaya penyelenggaraan pelayanan, dan simulasi biaya keluaran proses perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan. Pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan terdiri atas pengelolaan informasi. Adapun penyuluhan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan kepada masyarakat meliputi kajian partisipasi masyarakat pada pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan, pelaksanaan penyuluhan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan kepada masyarakat, dan penyusunan konsep pengelolaan pengaduan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan. Yang selanjutnya, pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan meliputi pengawasan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non-perizinan, pengawasan kinerja organisasi, pengawasan pasca perizinan berusaha berbasis risiko rendah, pengawasan pasca perizinan berusaha berbasis risiko menengah, rendah, dan menengah tinggi, dan pengawasan pasca perizinan berusaha berbasis risiko tinggi. Adapun uraian kegiatan jabatan fungsional penata perizinan sesuai dengan jenjang jabatannya ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut.
Kawan, selanjutnya pengangkatan dalam jabatan. Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam jabatan fungsional penata perizinan, yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penata perizinan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, atau promosi. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penata perizinan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 di bidang sosial, ekonomi, pertanian, bisnis, pendidikan teknik atau rekayasa, lingkungan, kesehatan, sains, informasi, hukum, pariwisata atau transportasi, dan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional penata perizinan dari calon PNS. Calon PNS telah diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional penata perizinan. PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional penata perizinan paling lama 3 tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional penata perizinan. Kawan, penata perizinan yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atasnya. Angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penata perizinan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai pelaksanaan tugas jabatan fungsional penata perizinan. Berkaitan dengan kompetensi, PNS yang menduduki jabatan fungsional penata perizinan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Kompetensi penata perizinan meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Adapun rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Yang selanjutnya, pengembangan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, penata perizinan wajib diikutsertakan dalam pelatihan. Pelatihan yang diberikan kepada penata perizinan dalam bentuk pelatihan fungsional dan pelatihan teknis di bidang tugas jabatan fungsional penata perizinan. Selain pelatihan, penata perizinan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. Adapun program pengembangan kompetensi meliputi pemeliharaan kinerja dan target kinerja, seminar, lokakarya, konferensi, dan atau studi banding. Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional penata perizinan. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional penata perizinan dihitung berdasarkan beban kerja yang dibutuhkan dari indikator yang meliputi jenis layanan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan, jumlah perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan yang diterbitkan, jumlah pengawasan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan yang dilakukan, dan jumlah penanganan pengaduan perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan yang dilakukan. Sedangkan kenaikan pangkat atau jabatan, kenaikan jenjang jabatan fungsional penata perizinan 1 tingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit yang ditetapkan. Angka kredit dihitung dari akumulasi angka kredit kenaikan pangkat dalam 1 jenjang yang diduduki. Jabatan fungsional penata perizinan ahli madya yang akan naik jenjang jabatan fungsional penata perizinan ahli utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang yang ditetapkan oleh instansi pembina. Kenaikan jenjang jabatan fungsional penata perizinan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki. Dan selain memenuhi syarat kinerja, penata perizinan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi hasil kerja minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Pung Tia mengucapkan terima kasih sampai hari ini Anda masih menyimak video ini hingga akhir. Tonton terus video-video saya berikutnya ya.